Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di program kita, Rashid, Ramadan Syahdu di ID Web Host. Nah ini udah jam 4 sore, waktunya kalian nontonin kita. Banyak kisah-kisah inspiratif yang bisa kalian dapatkan. Nah buat kalian, kita mau ngingetin kalau kita sudah mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker dan berjaga jarak. Jadi semuanya aman di sini. Nah pada sore hari ini, Bella akan membawakan tema yang berjudul Sukses Membangun Bisnis dengan Program Inkubasi Startup bersama IBISMA UII. Nah, ini saya hadirkan langsung ini Bapak Bagus Panuntun selaku dari Wakil Kepala Inkubasi Bisnis dan Inovasi bersama UII sekaligus dosen manajemen UII. Selamat pagi. Assalamualaikum Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat sore. Kenapa kita semangatnya tetap pagi Pak? Gitu ya Pak ya. Harus semangat nih Pak. Nah, mau mengulik-ulik tentang si IBISMA UII ini ya Pak ya. Boleh, silakan. Bisa dijelasin dong Pak, IBISMA UII ini apa sih Pak? Gitu. Ya. Jadi IBISMA UI adalah inkubator bisnis yang berbasis universitas yang notabene dia fokus pada pengembangan bisnis yang berbasis teknologi dan juga industri kreatif. Dan karena dia berbasis universitas, jadi ekosistemnya memang ekosistem di perguruan tinggi yang paling banyak. Jadi ini usaha-usaha dari dosen-dosen juga anak-anak UII gitu ya Pak ya? Iya, bisa mahasiswa, bisa dosen, bisa tenaga kependidikan dan juga bisa masyarakat umum sebenarnya. Baik. Next nih Pak, apa sih yang latar belakangi dari terbentuknya IBISMA UII ini? Iya, jadi IBISMA itu berdiri tahun 2014. Udah 7 tahun ya Pak ya? Udah 7 tahun, betul. Jadi usianya sudah lumayan, waktu itu berdiri sebagai inkubator bisnis mahasiswa. Ya, salah satu tujuannya adalah bagaimana bisa mengembangkan minat bakat kewirausahaan dari mahasiswa waktu itu. Tapi kemudian pada saat tahun 2018, maka kemudian ada perluasan stakeholder. Jadi yang bisa ikut nggak cuma mahasiswa, tapi juga bisa dosen, bisa tenaga kependidikan, peneliti, dan juga masyarakat umum di situ. Makanya kemudian namanya berubah dari inkubator bisnis mahasiswa menjadi inkubasi bisnis dan inovasi bersama. Seperti itu. Jadi berkembang bersama gitu ya Pak? Yes, betul sekali. Benar-benar. Nah nih Pak, perkembangan startup di Indonesia sekarang itu kayak gimana sih Pak? Iya, perkembangan startup saat ini memang sebenarnya sangat challenging ya. Karena kita sama-sama tahu bahwa sejak dari Januari 2020 gitu ya, berita pertama COVID, terus kemudian sekarang sudah berjalan hampir 1 tahun 3 bulan. Ya, dunia startup memang termasuk dunia yang sama-sama ikut terguncang. Tapi memang dari setiap tantangan itu pasti ada opportunity. Jadi ada industri-industri startup misalnya yang berbasis digital, ada yang berbasis non-digital. Yang berbasis non-digital startupnya banyak yang down. Dan memang bahkan juga sebenarnya termasuk startup-startup besar ya, unicorn juga banyak mengalami penurunan gitu. Tapi di tengah situasi pandemi ini yang bisa survive adalah yang berbasis digital. Karena tanpa keharusan untuk bertemu muka dengan customernya, bisnis proses tetap bisa jalan secara digital. Iya benar, apalagi sekarang smartphone pasti digunakan. Itu selalu menjadi gimana ya, perantara ya Pak ya. Jadi sudah terbiasa dengan hal itu. Jadi kita waktu COVID kayak gini juga ya sudah terbiasa juga gitu ya Pak. Customernya mager, bisnisnya tetap jalan terus ya Pak ya. Nah, program-program dari IBISMA UI ini apa aja sih Pak? Iya. Kalau dari program IBISMA banyak sebenarnya. Pertama yang pasti karena dia sebagai inkubator adalah fungsi inkubasi. Terus kemudian selain fungsi inkubasi, nanti startup tersebut apabila sudah naik ke level yang berikutnya nanti akan kita dorong untuk akselerasi. Tapi juga selain sebagai inkubator, kita juga melakukan proses hilirisasi atau komersialisasi. Jadi ada startup kan yang memang tidak berasal dari mahasiswa, tapi startup atau bisnis yang dari dosen, yang dari riset dan lain sebagainya, itu juga bisa kita komersialisasikan sebagai sebuah startup.
Selain itu juga kita melakukan proses yang namanya technical assistance. Jadi salah satu fungsi kayak coaching, mentoring, pendampingan itu salah satunya adalah pendampingan teknis. Nah, dan dari berbagai macam aktivitas tersebut, salah satu peran inkubator adalah membangun sinergi dan network. Sehingga aktivitas kita itu memang semuanya kita persembahkan buat startup binaan kita gitu, seperti itu. Dan terus memantau juga gitu ya Pak, berkembang bersama itu tadi ya Pak. Betul banget. Benar. Nah, apa yang mendasari saat ini sebagai anak muda harus berani membuat salah satu startup gitu Pak? Semangat nih pasti harusnya anak-anak muda gitu kan ya Pak. Jadi poinnya begini, masa muda itu adalah masa keemasan ya. Artinya masa yang tidak akan pernah berulang. Dan banyak sekali modal berbisnis, berwirausaha yang sebenarnya bisa didapatkan di masa muda. Satu, semangatnya anak muda pasti beda dengan semangatnya yang sudah senior. Dua, keberanian. Keberanian mengambil risiko, karena ketika membangun startup itu pasti ada risiko, gitu kan. Nah, yang ketiga adalah kesempatan mereka untuk istilahnya itu eksis, membangun jaringan, membangun network, dan itu nanti juga pasti akan bermanfaat buat dia, gitu. Jadi poin-poin tersebut itu sebenarnya adanya lebih banyak di anak muda dan energinya lebih banyak di situ. Ya, apalagi kalau udah relasinya udah banyak, itu gampang banget ya Pak untuk menyebarkan informasi tentang usaha kita atau perkembangan saat itu gitu ya Pak ya. Dan berbisnis zaman sekarang itu nggak mesti harus yang sudah tua baru 10 tahun, 20 tahun baru bisa sukses, enggak gitu ya. Bahkan kalau dari muda kayak gini, kalau belajarnya jatuh dulu ya nggak apa-apa gitu ya Pak. Jangan takut untuk gagal duluan gitu ya Pak. Betul banget. Benar ya Pak. Next nih Pak, apakah animo mahasiswa saat ini seperti UII memiliki ketertarikan lebih terhadap startup? Yes, alhamdulillah memang di UI sejak sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, UI sendiri sudah mendeklar sebagai entrepreneurial university, dan juga termasuk UI secara terstruktur punya wakil rektor khusus untuk kewirausahaan. Nah, beberapa macam seperti kurikulum kewirausahaan juga istilahnya di hampir seluruh prodi itu ada kontennya, sehingga mahasiswa itu jadi terbayang, oh nanti setelah saya lulus tuh saya nggak cuma kerja sama orang gitu ya, tapi bagi mereka yang punya pride, punya impian sendiri, silahkan wujudkan itu dalam membangun bisnis, dan itu banyak. Kita dari 2014 saja kita sudah menginkubasi sekitar 75 startup. Wow, itu 75 startup. Pak. Yes. Gitu. Jadi setiap tahun kita bisa terima sekitar antara 5 sampai 15 gitu kan. 15 tim, 15 startup, dan melalui sebuah kompetisi yang kalau kita lihat antara jumlah pendaftar yang masuk dan yang terpilih itu ini sekali. Kita bisa satu kali rekrutmen itu proposal atau bisnis yang masuk bisa sampai sekitar 70 sampai 80. Ternyata minatnya juga banyak ya Pak. Betul. Gitu. Tapi kan kita akan mencari yang terbaik, yang paling semangat di antara teman-teman gitu ya. Nah, paling kita terima 5 sampai 10 gitu. Jadi tetap diseleksi supaya fokus juga kita mensupportnya. Benar-benar. Jadi saat ini juga saat belajar juga tidak sia-sia ya Pak ya, ilmu-ilmunya. Jadi dan bahkan dari kampus sendiri mensupport itu gitu ya Pak ya. Jadi usaha yang akan dirintis tuh benar-benar kebangun gitu ya Pak. Ya, betul. Betul. Nah Pak, apa aja startup yang sudah berhasil nih Pak di launching sama IBISMA, dan bagaimana perkembangannya saat ini nih Pak? Oke. Kalau startup yang mungkin kalau kita kategorikan berhasil ya, gampangnya begini. Startup itu kan memang satu bisnis yang cukup berisiko. Apalagi kemarin ada pandemi, dan pandemi ini benar-benar membuat semua bisnis survival. Nah, startup kami yang sifatnya culinary foods gitu ya. Kalau mereka bisa masuk ke platform digital, mereka bisa survive. Tapi yang masih istilahnya ya tidak masuk situ, banyak yang pivot, artinya ganti bisnis. Terus kemudian
kita punya startup yang tidak cuma di kulineri, kita punya di health tech, health tech sama medical tech. Nah, pada saat krisis seperti ini, dalam 1,5 tahun terakhir, justru mereka yang dicari oleh market. Iya, benar-benar. Ya, medical tech untuk support dunia medis, untuk support dunia kesehatan, dan digital itu juga survive. Jadi mungkin boleh dikira, kita kira sekitar berapa ya? Dari 75 startup yang lulus mungkin ada sekitar 10 sampai 15 yang masih still survive gitu ya. Ya, bagian dari seleksi alam bukan? Iya, namanya COVID pandemi. Dan memang itu challenge-nya dunia bisnis seperti itu. Benar. Kalau nggak bertahan, nggak survive, ya bisa gulung tikar istilahnya gitu ya Pak. Tapi tetap harus semangat menjalani usaha-usaha yang udah dirintis gitu Pak. Nah, next lagi nih Pak, seberapa penting sih keberadaan inkubasi bisnis untuk para startup nih Pak? Oke. Jadi kalau menanyakan seberapa penting, itu juga mindsetnya begini. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh startup gitu ya? Nah, inkubasi antara lain sebenarnya menyediakan berbagai macam program. Nah, salah satunya misalnya kalau yang kita biasanya di inkubasi kita bagi dalam 3 tahap ya. Ada yang namanya pra-inkubasi, ada yang namanya inkubasi, dan ada yang namanya pasca inkubasi. Kalau di pra-inkubasi biasanya kita menyelenggarakan kayak semacam awareness, ideation, ataupun misalnya kayak bootcamp, atau kalau orang digital suka bilang hackathon. Jadi itu proses untuk ideasi. Nanti begitu masuk ke proses inkubasi, itu yang kita lakukan misalnya mulai dari capacity building mereka. Setiap startup masuk dengan kapasitas building yang beda-beda. Karena startup itu paling tidak ada 3 ya. Ada hacker, hustler, sama hipsters. Terkadang startup masuk ini tidak lengkap formasinya. Atau mereka background-nya berbeda. Sehingga capacity mereka harus di-upgrade dulu. Terus kemudian selain upgrade capacity building, langkah pertama biasanya kita lakukan langkah peningkatan produk dan teknologinya. Gitu. Jadi kita ajak untuk mereka mereview produk ini kira-kira kalau kita lakukan produk validasi market mau terima apa enggak. Terus kalau misalnya kita lempar ke pasar, dia bisa survive nggak di pasar? Apa hanya sekali one hit gitu ya? Tapi habis itu customer udah tidak tertarik. Nah, setelah kita uji validasi semuanya itu, kemudian kita dorong mereka untuk apa? Perlindungan. Apa yang melindungi? Misalnya kayak semacam legalitas, kekayaan intelektual, terus kemudian juga kalau dia butuh perizinan dan izin edar, kita juga dorong untuk itu. Gitu kan. Nah, setelah mereka sudah terlindungi, baru kita mulai ajak mereka, yuk berlari. Bisa atau tidak? Kita nyemplung ke pasar, terus kemudian kita lihat responnya seperti apa. Jadi masa inkubasi itu adalah masa yang memastikan bahwa semua ini kita perbaiki dulu, ya, kita perbaiki, kita upgrade, kita sinkronkan dengan market. Endingnya adalah yuk nyoba terjun ke kolam, kolam yang sebenarnya. Jadi emang analisanya cukup panjang gitu ya Pak ya, untuk melalui proses-proses kayak gitu, dibina secara langsung biar tidak, istilahnya kalau udah di tengah jalan udah stabil tapi tiba-tiba ada COVID kayak gini turun, jadi gimana gitu ya Pak ya. Betul banget. Jadi emang dari awal udah dibimbing dengan baik gitu ya Pak ya. Betul. Next nih Pak, untuk di Jogja sendiri nih saat ini apakah inkubasi seperti IBISMA UI ini ada juga di kampus lain gitu Pak? Banyak. Kayak teman-teman kampus misalnya kayak di UGM gitu ya, UGM juga punya ada namanya Gamma Multi, terus kemudian dia juga bahkan punya beberapa di fakultas juga ada kayak C-Hub gitu ya untuk yang sociopreneur. Kalau untuk yang digital mereka punya Innovation Innovative Academy. Terus kemudian kampus tetangga saya kebetulan di FE itu ada Amikom, juga ada Amikom Business Park. UNY juga punya inkubator bisnis juga. Jadi memang karena Jogja ini kota pendidikan, institusi pendidikan ini menjadi salah satu tulang punggung untuk pengembangan startup juga dan kewirausahaan. Itu seperti itu. Jadi banyak pemainnya. Banyak ya Pak ya. Jadi bukan cuma sekolah tapi juga bisa berbisnis dari sekolah itu tadi gitu ya Pak betul. ya. Nah Pak, gimana sih cara dari ikut program si IBISMA ini nih Pak? Apakah harus mahasiswa UI doang ataukah alumni ataukah yang lain-lain boleh tuh Pak? Gimana tuh? Oke.
Jadi sebenarnya kalau mau bergabung dengan IBISMA itu kita punya namanya program yang secara rutin ya. Artinya proses seleksi kompetisi dan seleksi secara rutin ini tahunan. Namanya UII Business and Innovation Challenge atau UBIC. Itu biasanya kita open di akhir tahun, kemudian seleksinya awal tahun, kemudian Maret ini kita mulai inkubasi sampai 8 bulan. Nah, untuk yang terjadwal seperti itu, kita punya dana hibah internal dari UI sendiri untuk pengembangan bisnisnya. Jadi bagi yang tertarik untuk bergabung dengan UII tidak cuma sekedar dapat fasilitas, dapat support, tapi juga termasuk dapat pendanaan. Kita punya UBIC itu. Dan kalau misalnya tidak apa ya istilahnya yang diperlukan hanya yang business coaching, mentoring dan sebagainya, sebenarnya mereka bisa datang kapan saja melalui sosmed kita atau melalui platform-platform akses kita. Nah, sehingga nanti biasanya setahun 2 kali kita suka open. Open. Nah, tapi kalau untuk yang seperti itu adalah non hibah gitu ya. Jadi terkadang kan setiap startup tuh fokusnya beda-beda. Ada yang masih butuh uang untuk pengembangan infrastrukturnya, ada yang ingin akselerasi saja, ada yang ingin dapat coaching misalnya 4 kali dalam sebulan atau seperti apa. Nah itu bisa. Dan itu bisa semua. Mahasiswa bisa, dosennya juga bisa, masyarakat sekitar bisa. Dan juga kita terjauh itu pernah menginkubasi dari Jawa Tengah, dari Semarang. Wah itu challenging. Karena... Udah gitu bukan startup digital lagi. Wah itu lumayan berisiko juga ya Pak ya. Iya, artinya proses pendampingan itu benar-benar harus terjadwal secara baik gitu ya. Waktunya disesuaikan karena itu at cost bagi semua pihak gitu ya. Dan seperti itu. Oke Pak. Jadi siapapun yang mau bergabung bisa banget gitu ya Pak. Bisa banget. Nah kalau itu tadi tentang bergabungnya. Nah kalau misalnya apa ya kayak istilahnya ini kan wadah ya Pak ya. Apakah ada biaya registrasinya atau biaya apa gitu Pak, ada nggak sih? Nggak ada ya. Jadi ini kesempatan banget nih bagi para pemuda yang mau memulai bisnisnya. Ini tepat sekali. Bisa meng-upkan bisnisnya gitu ya Pak. Iya, nah betul. Ini yang terakhir nih Pak, monggo berpromosi nih IBISMA-nya atau bahkan kampus UII-nya, mungkin bisa jadi mahasiswanya Bapak di di kelas Bapak gitu, monggo. Oke, saya kemana nih? Di sini boleh? Baik. Jadi IBISMA itu adalah salah satu ekosistem yang untuk membangun kewirausahaan di Universitas Islam Indonesia. Karena tadi di awal saya sampaikan bahwa UI itu juga punya visi untuk entrepreneurial university. Nah, yang menariknya adalah kalau teman-teman calon mahasiswa baru misalnya pengen masuk ke UII, di UII itu ada profil lulusan wirausaha memang. Di banyak prodi itu sudah punya profil itu, sehingga begitu mereka lulus, terlepas dari ada IBISMA di situ, mereka bisa jadi wirausaha dengan disupport dari program studinya masing-masing, karena sudah ada kurikulumnya. Nah, akan lebih menarik apabila selain kurikulumnya sudah berbasis lulusan wirausaha ditambah dengan non kurikulum. Gitu. Jadi mereka bisa benar-benar mewujudkan. Jadi tidak cuma ide bisnis, tapi bisnisnya jadi. Prakteknya harus juga ngelakoni gitu ya Pak ya. Seperti itu. Nih yang terakhir banget nih Pak. Apakah harapan untuk anak muda terhadap IBISMA ini atau harapan Bapak terhadap IBISMA ini Pak? Harapan saya terhadap IBISMA. Saya berharap bahwa IBISMA itu bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya. Minimal misalnya jumlah wirausaha muda yang bisa dilahirkan dari rahimnya IBISMA itu bisa lumayan banyak. Kenapa? Karena kita UII saja 1 tahun itu student body-nya atau mahasiswa seangkatan itu sekitar 6.000. Wow. Sekitar 6.000. Kebetulan saya misalnya di Fakultas Ekonomi saja sekali terima 1 tahun itu bisa sampai 1.500 mahasiswa. Nah, harapan saya itu ya, Pak, betul. Ya? Harapan saya kalau mereka punya spirit kewirausahaan minimal lah 10% aja misalnya. Dari 6.000 10% kita punya 600 mahasiswa yang sebagai wirausaha. Nah, itu yang saya harapkan. Apalagi anak muda ya, Pak ya. Sekarang generasi mager harus bisa menghasilkan duit juga gitu ya, Pak ya. Dia. Jadi saya juga terpacu ini, Pak. Terima kasih banyak Pak Bagus. Semoga tadi pesan-pesan yang disampaikan nyampe dan kayaknya buru-buru kayaknya mau cari deh gitu. Iya, ada sosial medianya atau apanya Pak? Ada. Kalau teman-teman misalnya mau bergabung dengan IBISMA, cari informasi lebih lanjut tentang IBISMA, teman-teman bisa
masuk ke Instagram kita gitu ya @ibisma_ui. Atau kalau misalnya teman mau lihat berbagai macam program bisa akses ke YouTube-nya kita juga sama Ibisma UI. Dan bagi teman-teman yang jauh sekalipun ya, kita berbagai macam program semua sudah digital. Oke. Ya, sering kita streaming juga di YouTube dan lain sebagainya sehingga tetap bisa ngikuti juga meskipun tanpa harus bergabung sebagai tenannya Ibisma. Oke. Banyak sekali kemudahan ya Pak ya. Banyak Jadi sekali. nggak ada alasan untuk tidak bergerak sekarang. Yes, gitu. when there is a will, there is a way. Oke, terima kasih banyak Gitu. Pak Bagus. Semoga Sama-sama. puasanya sampai berapa hari kemudian nanti akan tetap terus semangat ya Wah, Pak harus ya. semangat. Oke. Betul. Terima kasih. Wassalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana? Banyak ini kan ketertarikan dari program Ibisma ini. Kalian bisa banget gabung. Tadi udah dijelasin gimana cara gabungnya. Kalian juga bisa dapetin info-infonya tadi udah disampaikan juga. Jadi jangan ada alasan untuk mager-mageran gitu ya. Nah, terima kasih buat kalian. Kalau ketinggalan video-video sebelumnya, bisa banget scroll atau langsung ke YouTube kita di ID Web Host. Kita juga tayang di IGTV kita, idwebhost.com. Kita juga ada di Spotify dan media partner kita Teknologi. Nah, buat kalian jangan lupa tinggalin jejak digital dengan cara like, comment, subscribe, share, dan follow ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.